Sesuai yang disampaikan tadi pagi, kita akan mereview singkat terkait bab 1, 2, 3 yang sudah disusun teman-teman. Kemudian nanti untuk tugas yang diupload nanti sore, misalkan ada revisi atau perbaikan, silahkan dikerjakan, nanti diupload ke LMS. Kemudian untuk tugas hari Senin, yaitu teman-teman membuat bahan paparannya. Untuk bahan paparannya mungkin saya sampaikan sekilas lagi, mengingatkan. Jadi seperti ini. Ini adalah bahan presentasi teman-teman. Minimal ada 6 poin yang perlu disampaikan. Yaitu yang pertama terkait nama, nomor absen dan kelas. Yang kedua terkait lokus dan tupoksi. Lokus itu yaitu lokasi tempat kerjanya teman-temannya apa, tupoksinya sebagai apa. Kemudian yang ketiga terkait isu yang diambil. Jadi monggo kalau teman-teman mau menyebutkan 5 isu, kemudian ditampilkan USG, PKL-nya, baru terpilih satu, atau mungkin langsung ke isu yang terpilih apa, silakan diberi narasi singkat terkait bukti-bukti isu itu terjadi di tempat kerja teman-teman. Dan setelah menyampaikan isunya, menyampaikan yang keempat yaitu judul atau fokus, gagasan, dan lokasi rancangan aktualisasi teman-teman. Kemudian nanti bisa lanjut ke rancangan aktualisasi, itu bisa copy paste metrik. Jadi yang kemarin tabelnya itu tinggal di copy, atau mungkin mau dibuat narasi silahkan. Dan yang terakhir yaitu terkait jadwal aktualisasi. Jadi nanti tinggal copy paste aja. Kemudian untuk tabel rancangan aktualisasi, karena ini kan kemarin teman-teman membuat ada yang sampai berhalaman. Ada yang 5 sampai 6 halaman. Nanti silahkan pada saat presentasi ini dibuat satu slide, satu kegiatan, dan satu kegiatan itu bisa tercantum utuh dalam satu slide. Soalnya kemarin ada yang presentasi itu pemotongannya kurang enak lah dibaca. Jadi di atas masih 2 kata, lanjutannya di bawahnya, kan jadi kurang nyaman. Khususnya yang pada saat pembuatan di kolom kegiatan, tahapan, dan output. Kalau bisa itu dalam satu halaman. Jadi nanti pada saat teman-teman menyampaikan terkait rancangan aktualisasi, kalau yang kemarin-kemarin, fokusnya yaitu metriknya itu kegiatannya ini terdiri dari tahapan A, B, C, D. Kemudian output dari kegiatannya apa, nanti buktinya apa. Kemudian setelah selesai langsung lanjut kedua. Jadi kemarin ada yang paparannya terlalu lama karena dibacakan sampai terkaitan dengan materi, terkaitan dengan tupoksi, terkaitan dengan penguatan nilai, itu akhirnya presentasinya waktunya habis. Jadi teknis pada saat teman-teman ujian, setiap peserta nanti akan dari main room kelas besar dipanggil satu persatu masuk ke breakout group atau kelas kecil. Di situ sudah ada penguji dan mentor sama coach nanti masuk ke dalam. Nanti waktu paparan kurang lebih 10 menit. Jadi menyampaikan 6 poin ini mulai slide pertama sampai terakhir itu nanti sekitar 10 menit. Jadi silahkan teman-teman membuat paparan dan mungkin bisa uji coba paparan mandiri. Kira-kira waktunya cukup atau enggak, kalau terlalu panjang, bagian mana yang bisa dipersingkat penyampaiannya, silahkan nanti disesuaikan. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan membahas satu persatu. Jadi sini akan saya tampilkan terkait tugas teman-teman. Ini akan saya bacakan sesuai urutan yang pengumpulan berkas. Tadi yang pertama yaitu Dr. Patrick. Jadi kita mulai ke Dr. Patrick. Di sini mengangkut judul penyusunan pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 di RSUD Darurat Kediri Lagi, Kabupaten Kediri. Mungkin ini nanti bisa diturunkan aja kabupaten, Kedirinya ikut di bawah, biar pemotongannya lebih enak. Dr. Patrick. Jadi Kediri lagi, nanti kabupatennya turun ke baris ketiga.
peserta Juli, acara seminar, oke. Nah, bagi teman-teman sekaligus ini mengingatkan, karena pertemuan teman-teman dengan mentor terakhir yaitu hari Senin, dan hari Senin itu maksimal diupload jam 12. Untuk lembar pernyataan persetujuan mentor, nanti silahkan atas diberi copy unit kerja masing-masing. Jadi ada kopnya, kalau misalkan Dr. Patrick bekerja di rumah sakit darurat, mungkin ada kopnya bagaimana, silahkan. Atau pakai kopnya Dinas Kesehatan, enggak apa-apa. Nanti di sini silahkan diajukan tanda tangan dan ada stempel dinas. Jadi nanti pada saat teman-teman ngupload hari Senin maksimal jam 12 itu, untuk surat pernyataan persetujuan mentor ini sudah resmi, jadi sudah ada tanda tangan dan stempel dinas. Kalau guru-guru berarti ya stempel kepala sekolah. Nanti silahkan diperbaiki data pengantar, oke. Mungkin di kata pengantar bisa ditambahi terkait kepala BKD, kepala BPSDM selaku penyelenggara kita. Jadi nomor 1 mungkin BPSDM, kedua kepala BKD, kemudian baru nanti dilanjut ini, silahkan. Daftar isi. Oke, daftar gambar, oke. Jadi nanti teman-teman mulai sampul sampai daftar tabel menggunakan angka Romawi, ini sudah. Terus untuk bab 1 dimulai angka 1 lagi. Gambaran umum. Jadi nanti kalau misalnya Dr. Patrick membuat bahan paparan, kalau bisa seperti kegiatan 1 ini kan kegiatan 1 dan tahapannya tercantum utuh dalam satu halaman yang sama. Ini yang di kegiatan 3 ini kan tahapan C turun. Jadi nanti silakan diperbaiki agar kegiatan 3 bisa muncul dalam satu slide yang sama. Jadi teman-teman bisa membuat slide itu per kegiatan. Kegiatan 1 slide misalkan nomor 5, nanti kegiatan 2 di slide nomor ke-6 dan selanjutnya. Jadi nanti pas membacanya lebih mudah karena kan ada dalam satu halaman yang sama. Jadwal. Ini in-house trainingnya sampai dalam 1 hari saja deh, dokter ini. Kalau guru-guru kan kemarin 2 minggu, jadi ada pembuatan sesi. Jadi sesi pagi misalkan ngajar kelas A, sesi 2 ngajar kelas kelompok B. Nanti besok ganti ke kelompok yang lain. In-house training nanti rencananya 1 hari mulai pre-test sampai post-test. Oke, betul Pak Devi. Evaluasi, nggih. Ini nanti kira-kira berapa peserta yang akan diikutkan? Rencananya kan ini melalui via Zoom gitu, Ya. Pak Devi. Jadi melalui Zoom, kalau target utama saya itu teman-teman dokter, perawat bidan yang berada di UGD sama ruang ranap, jadi mungkin sekitar 40 orang. Cuma mungkin nanti saya ambil beberapa perwakilan dari beberapa unit juga untuk ikut bergabung dalam Zoom online ini. Atau mungkin dibagi berapa sesi, enggak apa-apa, misalkan 20-20 tambah besoknya lagi. Karena kan waktunya longgar selama kurang lebih 30 hari. Ya nanti saya coba ganti lagi, Pak. Nanti kita pisahkan berdasarkan unit-unit gitu. Jadi seperti yang guru-guru kan juga seperti itu, dibagi ke kelompok-kelompok kecil. Jadi biar bisa full selama 2 minggu ada kegiatan. Siap. Bukti kegiatan sama ini kan kemarin sudah disesuaikan dengan output, sudah bagus.
Itu tinggal kurang daftar pustaka Pak Devi, belum saya bikin. Ya, daftar pustaka. Dan di sini kan saya lihat di kegiatan ke-10. 10 ada 3 tahapan. Cuma di sini kan munculnya masih 2. Jadi nanti saya koreksi lagi. Jadi sekaligus mengingatkan teman-teman, satu kegiatan minimal menjadi 2 tahapan. Jadi 1 kegiatan, 2 tahapan, dan masing-masing tahapan harus ada buktinya. Jadi kalau misalkan punyanya Dr. Patrick ini ada kegiatan 10, ada A, B, C, berarti ada 3 tahap. Jadi nanti buktinya minimal ada 3 di sini. Misalkan mau dijadikan strip, silahkan. Jadi 1 strip ini mewakili nomor atau mau diberi A, B, C sesuai urutannya tahapan, monggo. Dari Dr. Patrick seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pengirim selanjutnya, Mbak Vika. Mbak Vika, penulisan judulnya, pemotongannya kata sudah bagus, karena kemarin kan berapa peserta ada yang nulisnya itu disambung, terus pas pemotongannya di tengah kurang nyaman dibaca. Ini sudah bagus. Jadi saya hanya kali ini hanya mereview saja, karena kan kemarin bab 1, 2, 3 sudah disusun teman-teman. Ujiannya Rabu. Ini kalau nggak salah formatnya kan ada garis miring, garis bawahnya di berita acara seminar sama pengesahan. Nanti silahkan dicek lagi untuk Mbak Vika. Dan kata pengantar, kata pengantarannya nanti bisa ditambahkan kepala BPSDM sama kepala BKD. Ini enggak usah. Ini di atas. Di atasnya. Berarti ini dihapus. Dijadikan nomor 1, nomor 2 gitu aja. Jadikan nomor 1 nih. Oke. Dan untuk pengujinya belum ditulis ya di sini. Penguji, oh iya belum. Ya, Pak Widodo. Soalnya nanti kan terkait dalam penyusunan ini. Daftar pustaka, lampiran. Ini daftar gambar sama tabel, belum ada nomornya. Ini kemarin masih draft. Ini kan nanti kalau misalkan sudah perbaikan final, silakan disesuaikan. Misalkan tabel 1 halaman berapa. Ya. Untuk tabel, monggo teman-teman bisa buat 1, 2, 3, atau kalau yang kemarin yang sudah seminar sih ada yang buatnya sesuai bab. Jadi kalau bab 3 ya 3.1, 3.2. Jadi bisa diketahui gambar atau tabel ini ikut pembahasan di bab berapa. Tapi kalau mau pakai kayak gini monggo. Kalau saya sih nyamannya ada di bab 3 berarti 3.1, 3.2. Tapi kalau lanjut ke bab 4 ya 4.1 lagi mulainya. Untuk penamaan dan penomoran tabel. Tanggalnya di bawah. Roll lingkup gambaran umum. Dengan diisi. Keduanya panjang. Kerja, oke. 2018 kerja, identifikasi isunya. Ini sudah ada penjelasannya mes. Kemudian nomor urutannya. Ini nanti untuk Mbak silakan kembali ke nomor 1 lagi. Oh iya, urutan. Ini terlalu banyak kosongnya. Nanti dinaikkan jadi
Kegiatan 3 bisa naik ke atas. Untuk jadwal bukti 2018 pembelajaran evaluasi. Ya, untuk jadwalnya sampai 3 September. Jadi nanti teman-teman ke depannya, jadi setelah pelaksanaan ujian akan membuat laporan mingguan. Jadi nanti meskipun namanya mingguan, nanti kita buatnya mungkin ada yang per 10 hari atau bahkan sampai setiap 2 minggu. Nanti kan teman-teman pelaksanaan mulai tanggal 26, mungkin laporan pertamanya kalau kita lihat kalender 26 itu hari Senin. Mungkin laporan pertama pada tanggal 6. 1, laporan kedua, laporan ketiga, laporan keempat. Jadi nanti untuk laporan terakhir terkait penyusunan laporan dan prosesnya, bukti-buktinya itu nanti bisa dijadikan ke lampiran bukti kegiatan. Jadi kalau yang bimbingan saya biasanya selain membuat laporan mingguan sekaligus disertai buktinya apa. Misalkan minggu pertama nanti kegiatan pada tanggal 26 sampai tanggal 7. Kegiatannya ada 3 kegiatan yang dilakukan pada kurun waktu itu, konsultasi dengan mentor, menyusun RPP, dan pelaksanaan pretest. Nanti dibuat laporan di materi habituasi. Habituasi di download. Jadi sekaligus menyampaikan ke teman-teman nanti setiap mingguan, jadi meskipun namanya laporan minggu 1, 2, 3, 4, tapi nggak harus 1 minggu 7 hari. Nanti sesuai kita kesepakatannya bagaimana. Jadi nanti teman-teman membuat laporan seperti ini, contohnya jadi mengisi nama, NIP, unit kerja, jabatan, tempatnya, lokasi di mana, kegiatan, ini kegiatan ke-1, tahapannya apa aja. Kemudian disebutkan itu dilaksanakan tanggal berapa, bentuk kegiatan atau tahapannya apa, hasil capaiannya bagaimana, catatan mentor dan ditandatangani oleh mentor. Mungkin kalau teman-teman sudah melihat contoh yang kemarin, laporan ini dilampirkan pada laporan aktualisasi. Jadi saat ini teman-teman menyusun rancangan, nanti setelah aktualisasi itu namanya laporan aktualisasi. Ini juga perlu dilampirkan. Jadi nanti formulir ini dilampiri pada saat laporan evaluasi disertai bukti-bukti fisik. Bukti fisiknya bisa foto, video, testimoni, print out dokumen, dan sebagainya. Jadi kalau video mungkin teman-teman membuat screenshot tampilan layar, kemudian di bawahnya diberi link. Misalkan di-uploadnya ke YouTube, berarti ya linknya YouTube. Bagi yang bentuknya foto ya bisa langsung foto ditempel, nggak apa-apa. Ini kalau bahan nanti seminar yang kedua. Nanti akan saya sampaikan lagi, atau mungkin teman-teman bisa mempelajari lah. Ini kan sudah pernah saya share di grup. Di presentasi kedua hampir sama, nama, nomor absen kelas, lokus, isu, kegiatan, tahapan. Dan kelima adalah bukti-bukti. Jadi teman-teman menampilkan perwakilan bukti kegiatannya. Dan di bab 4 nanti menampilkan analisis dampak, kemudian ada kesimpulan dan saran. Jadi nanti ini adalah hal-hal yang perlu ditampilkan pada saat seminar kedua. Jadi paling enggak teman-teman sudah mengetahui bagaimana perbedaannya seminar 1, seminar 2, mungkin nanti bisa lancar pada saat penyusunan dan pelaksanaan aktualisasinya. Buka tugas. Sudah daftar pustaka, lampiran. Misalkan untuk lampiran halaman 45 ini masih belum ada isinya, mungkin bisa dihapus saja. Dan kalau di halaman 45 dihapus, maka nanti daftar isinya juga ikut dihapus, disesuaikan lagi Mbak Vika. Di sini lampirannya nanti hilang.
Mungkin dari Mbak Vika ada tanggapan sebelum kita lanjut ke peserta selanjutnya. Sudah Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vika. Terus pengirim selanjutnya. Mas Nanang. Ini Mas Nanang akhirnya sudah memilih kelas 9G. SMPN 2 Tarokan. Lembar pengesahan. Ini coach balik Mas, Pak Widodo itu nanti penguji. Jadi kalau sini kan namanya coach. Devi mungkin. Nanti ini untuk draftnya silahkan diisi pada hari Rabu, karena sesuai jadwal kan sudah dapat hari Rabu, pukulnya nanti per sesi kalau nggak salah, jam 8 sampai jam 8 sampai 11.15 kalau sesi 1. Jadi absen 1 sampai 5, pukulnya seperti itu. Nanti kalau absen 6 sampai 10 ada sesi yang kedua, sesi siang. Dan di sini silakan diisi data-datanya. Kalau bisa lembar berita acara ini 1 halaman. Jadi coach, mentor, penguji ini naik ke atas. Jadi terlalu bisa seperti punyanya Mbak Vika. Ini kan bisa 1 halaman. Ini efek Patrick tadi juga 1. Silahkan Mas Nanang diperbaiki untuk berita acaranya. Oke, kemudian untuk lembar setujuan mentor, ini konsepnya sudah ada, tinggal besok Senin silahkan diajukan tanda tangan dan ada stempelnya. Jadi lembar halaman ini nanti diganti dengan scan dokumen yang sudah resmi, tanda tangan dan stempel. Ini kata pengantar, BPSDM, PKD. Itu ini dah, David ya. Mungkin bisa ditambahkan kepala BKD, ini belum ada. Kepala BPSDM, Jogja, kepala BKD. Mungkin mentornya juga disebut. Saya perbesar. SDM, di sini nanti kepala BKD. Dan kepala sekolahnya selaku mentor, silahkan disebut. Tulis 22 Juli. Ini teman-teman nanti ujiannya kan tanggal 21 ya, berarti ini maksimal tanggal 19 atau 21 Juli. Dengan tanggalnya setelah ujian. Nanti silahkan diperbaiki. Kalau yang tadi Mbak Vika sama Dr. Patrick sebenarnya dikosongi tanggalnya. Misalnya berita acara, ini interface-nya, profil, tujuan, nomor halamannya yang perlu diperbaiki lagi. Untuk bab 4 nanti kalau sesuai form itu terdiri dari 3 subbab, deskripsi isu, kemudian metrik kegiatan dan jadwal. Nanti silakan diperbaiki di bab 3. Dan sini langkah aktualisasi kok menjadi halaman 3. Nanti silakan diperbaiki lagi Mas Nana. Ya. Kalau misalnya ada daftar pustaka, silakan. Jadi di sini di bawahnya ada daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka. Bab 1. Jadi belum muncul. Apa Mas Nana, ini kan masih draft, nanti silakan diperbaiki. Masih ada berapa tujuan, yang B kan tujuan dan manfaat, dan ini bukan penelitian, nanti silakan disesuaikan lagi. Sini manfaatnya bisa di
pecah menjadi 3. Ini jadi tujuan dan manfaat aktualisasi. Tujuannya apa? Yang pertama yaitu terkait penyelesaian atau sesuai dengan gagasan judul yang teman-teman ajukan. Meningkatkan hasil belajar ya. Itu tujuannya. Kalau tujuannya optimalisasi ya berarti optimalisasi apa, silakan disesuaikan. Kemudian manfaatnya nanti dibagi menjadi 3, bagi diri sendiri yaitu bagi peserta, bagi organisasi, dan bagi stakeholder. Untuk guru, stakeholdernya bisa masyarakat, dalam hal ini orang tua, dan mungkin kalau mau ditambah murid nggak apa-apa. Ini kemarin Mas Nanang kan belum konsul bab 1. Jadi untuk subbab B silakan diperbaiki, tujuan dan manfaat aktualisasi. Silakan ditambah. Ini untuk tanggalnya ruang lingkup nanti 30 hari. Ini 30 hari kerja. Jadi dimulainya kemarin 3 Juli sampai 3 September. Nanti silakan disesuaikan. Dan untuk lokasi kelasnya kan sudah nyebut kelas G. Silakan di sini ditambahkan 9G. Itu di bab 1, bab 2-nya unit kerja mungkin bisa ditambahkan dasar hukumnya apa. Misalkan kemarin teman-teman yang guru berdasarkan Pergub 3 2018 terkait tugas unit kerja, tugas SMP apa, tugas SKP oke, dan tugas isu. Dan nanti untuk Mas Nanang, ini kan judulnya terpotong. Ini lebih baik 1.4 diturunkan, ikut halaman selanjutnya saja. Dan ini untuk judul sama ini kan terpisah. Jadi kalau bisa nanti halaman 26 ini sudah bentuk landscape. Jadi judul tabel 3.4 sudah muncul di atasnya sini. Jadi tidak hanya satu kata tiba-tiba pindah halaman baru. Nanti silahkan diperbaiki Mas Nanang. Untuk pelaksanaan jadwalnya nanti aktualisasi. Jadi kita kan rencana kegiatan aktualisasi dimulai tanggal biasanya 2 hari setelah ujian. Kalau teman-teman ujiannya tanggal 21, maka mulai pada 23 Juli. Di sini Mas Nanang masih tertulisnya jadwalnya mulai 12. Silahkan ini digeser mulai minggu ke-5 Juli. Silahkan disesuaikan lagi tanggalnya. Misalkan ini tanggal 23, ini nanti tanggal 26-nya, ini tanggal berapa, silahkan disesuaikan. Dan bagi minggu 1 sampai 4, daripada kosong nggak terpakai, bisa dihapus saja. Jadi seperti punyanya Ika atau Dr. Patrick tadi. Jadwalnya langsung seperti ini aja. Juli minggu ke-5, September minggu ke-1. Jadi biar nggak terlalu banyak halaman tabel yang kosong. Dan untuk buktinya kemarin sepertinya saya sarankan disesuaikan dengan jumlah tahapan. Di Mas Nana kan masih misalkan tahapan ketiga. Kegiatan ketiga itu ada 2. Buktinya masih RPP. Kegiatan yang tahapan meminta persetujuan mentor masih belum muncul buktinya. Silakan diperbaiki. Kemudian bagi kayak ini, misalkan akuntabilitas ini dispasi aja, jadi mulai halaman bawahnya, jadi tanggung jawab ini mulai dari bawahnya sini, biar lebih rapi Mas Nana. Jadi sini masih satu kegiatan hanya 1 bukti, padahal kan ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Jadi silakan diperbaiki terkait jadwal.
Juli 1 sampai 4 nanti silahkan dihapus. Begitu juga dengan September 2 sampai 5 ini dihapus karena tadi kan tanggalnya nggak terpakai. Kemudian kegiatan penyusunan laporan kan ini kegiatannya sampai tanggal 3 September nanti silahkan jadwalnya diperbaiki lagi. Di sini pembelajaran hanya tanggal keempat. Bisa berapa kali pembelajaran dengan peserta didik? Ya, hanya sekali sehari. Ini monggo ada tanggapan Mas Nanang? Ampun Bapak. Jadi nanti teman-teman mungkin kegiatan pretest, kemudian pembelajaran sama post-test bisa dilakukan pada waktu atau hari yang sama. Cuman untuk pembelajaran ini bisa kita lakukan minimal 2 minggu. Jadi kita kalau hanya ibaratnya teman-teman ngajar di murid ngajar sekali langsung diuji kan nanti mungkin hasilnya tidak terlalu nampak. Jadi kalau pembelajaran kita lakukan berulang-ulang mungkin dalam waktu 2 minggu itu bisa dijadwal seminggu 2 kali atau 3 kali pertemuan. Kalau tadi proyeknya Mbak Vika seperti ini. Jadi Mbak Vika pembelajarannya malah selama 3 minggu. 3 minggu dilaksanakan per minggunya 3 kali. 9, 10, 11. Dan minggu depannya 16, 17, 18. Minggu depannya lagi. Jadi kalau hanya dilakukan sekali mungkin dampaknya tidak bisa terukur secara optimal. Makanya minimal kegiatan pembelajaran atau misalkan pelatihannya itu bisa berapa kali. Jadi ada pretest, post-testnya pun boleh berapa kali, nggak hanya sekali saja. Misalkan ada pretest 1, kita berikan materi di post-test, kemudian besok kita pretest lagi, dikasih materi, post-test lagi, untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa setiap kali kegiatan pembelajaran atau pelatihan dilaksanakan. Jadi nanti silakan untuk Mas Nanang jadwalnya bisa diperbaiki lagi. Oke, monggo Mas Nanang ada tanggapan? Untuk jadwal Pak Devi. Oke. Oke. Ini kebetulan perintah dari Bupati, peraturan Bupati yang terbaru terkait PPKM itu dalam 1 hari untuk SMP itu cuma 2 kali 60 menit, Pak. Nah, karena SMP itu pembelajaran materinya itu cukup banyak, sehingga untuk 1 mapel itu saya cuma dapat 1 minggu itu 1 kali. Berarti misal saya pakai 2 minggu, tapi cuma dapat pertemuan 2 kali, Pak. Jadi solusinya mungkin bagi teman-teman guru bisa melihat situasi. Ini kalau yang Mas Nanang sampaikan itu adalah situasi kegiatan pembelajaran rutin. Tapi di sini yang kita akan laksanakan yaitu terkait aktualisasi pelaksanaan tugas teman-teman selaku CPNS. Jadi mungkin dibedakan antara tugas pengajar rutinnya yang dibatasi hanya 2 kali 60 menit sama kegiatan aktualisasi ini. Jadi kemarin yang teman-teman sebelumnya pun juga gitu, jadi meskipun sekarang nggak boleh tatap muka, ya akhirnya pembelajarannya dilakukan secara daring seminggu 2 kali 3 kali pertemuan dengan fokus masalah yang diajukan. Kalau di sini Mas Nanang terkait peningkatan kompetensi menulis teks pidato. Jadi mungkin ada kegiatan pertama itu pengenalan apa sih teks pidatonya, bagaimana kemampuan siswa, dan besok dilakukan pembelajaran atau diberikan contoh-contoh video, dan mereka nanti membuat tugasnya diupload ke Google Form. Jadi nggak hanya 1 kali pertemuan, jadi mungkin bisa dibedakan lagi antara pembelajaran rutin dan kegiatan aktualisasi. Jadi mungkin kalau secara real memang Mas Nanang hanya ketemunya 1 minggu 1 kali. Tapi kalau dikaitkan dengan tugas aktualisasi, disesuaikan lagi jadwalnya, Mas. Nanti daripada nanti pada saat seminar dari penguji banyak menanyakan kok ini hanya 1 kali pertemuan, apakah bisa efektif pengukurannya untuk mengukur dampak kondisi sebelum dan sesudah. Kadang kan siswa dijelaskan berapa kali aja ada yang belum paham, apalagi ini hanya 1 kali kegiatan. Jadi kan dampaknya nanti kurang bisa terukur dengan baik.
Jadi bisa 2 minggu. Nanti 1 minggu kalau secara real hanya 1 kali pertemuan, nanti dijadwalkan kegiatan tambahan 1 minggu 2 kali dengan kelas 9G. Nanti silakan laporan ke kepala sekolah, diberi pemahaman bahwa ini berbeda dengan kegiatan pembelajaran rutin. Ini adalah kegiatan aktualisasi teman-teman sebagai salah satu tahapan pelatihan Latsar. Silakan diperbaiki lagi Mas Anang. Mungkin ada tanggapan sebelum kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ampun, Pak. Terima kasih ya. Selanjutnya ada Mbak Sita. Mbak Sita, pembelajaran siswa kelas 3 terkait PowerPoint di muatan matematika. Ini kurang lurus, biasanya ikut di atas nggak apa-apa Mbak Sita. Jadi peserta sama ini diluruskan nggak apa-apa. Nah, ini yang punyanya Mbak Sita sudah ada tanda tangan dan stempel 16 Juli. Oke. Jadi bagi teman-teman yang kemarin belum sempat mengajukan tanda tangan ke mentornya, silahkan diajukan besok Senin, dan untuk tanggalnya itu maksimal ya besok Senin. Kalau misalkan sudah terlanjur buat minggu lalu enggak apa-apa. Yang penting sebelum pelaksanaan seminar itu sudah mendapat persetujuan dari mentor. Ini Mbak Sita sudah tanda tangan dan stempel. Pengantar di sini monggo misalkan ditambahkan ucapan terima kasih kepada siapa saja. Tradisi pengesahan tujuan untuk deskripsi. Dan di sini bawahnya setelah bab 3 ada daftar tabel, daftar gambar. Ini kan sudah ada daftar tabel, tapi di daftar isinya belum tertulis. Nanti silakan Mbak Sita menambahkan di sini. Daftar tabel, daftar gambar. Oke, kalau di sini kan seperti ini contohnya teman-teman. Jadi kalau tabelnya dibuat 2.1 berarti ini mengacu kegiatan pembahasan di bab 2. Jadi lebih mudah. Kalau nanti teman-teman membuat tabelnya urut 1, 2, 3, 4 sampai terakhir mungkin banyak. Jadi kalau kayak gini kan bisa lebih spesifik per subbab. Oke. Pendahuluan, tujuan, manfaat. Yang kemarin sudah, profil, misi, tugas peserta. Oke. 1, 3, 1. Jadi ini dicetak tebal karena terpilih 1, 2, 3, terpilih 1. Manfaat, dampak, respon, isu, judul, metrik, oke, tabel, metrik. Tabelnya ada 9 kegiatan, di sini ada 9, Juli 5 sampai September pertama. Ini untuk Mbak Sita, mungkin yang subbabnya sudah bagus, hanya perbaikan di daftar isi tadi. Oke, Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mbak Sita sebelum kita lanjut ke peserta selanjutnya? Belum ada, Pak. Terima kasih. Nanti kalau ada nggak apa-apa, bisa bertanya lewat WA. Selanjutnya kita ke Mbak Rizky. Peningkatan hasil belajar dengan TGT. Mungkin ini agak turun, jadi biar nggak mepet dengan NIP. Tambah enter 2 kali nggak apa-apa. Ini agak naik.
pengesahan seminar Rabu BPSDM Zoom. Ini mentornya, nanti silakan hari Senin diajukan tanda tangan dan ada stempel. Dan untuk penulisan judul ini diluruskan saja, Mbak. Jadi dari sini sesuai tanda petik lurus, biar lebih rapi aja sih. Ini mungkin bisa ditambah yang kepala BPSDM, Pak Agus. Yang nomor 6 Pak sudah ada. Oh, Atau nomor perlu 6. ya. Urutannya. Oh gitu urutannya. Ditaruh Oke. di atas berarti Pak. Ditaruh di atas saja. Iya. Ada. Ini kepala BPSDM-nya Pak Agus, kan sudah tahu namanya. Kalau kan nggak tahu disebut kepala BPSDM Regional Jogja. BPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Jogja. Kalau BPSDM Regional Jogja nanti belum melekat ke BPSDM-nya siapa, karena banyak kementerian yang punya BPSDM di berbagai lokasi. Juni nggak apa-apa. Tabel. Tugas. Daftar isi, tabel. Kemarin ini sudah dikoreksi. Deskripsi organisasi sudah. Nilai organisasinya sampai 10. Kemarin bingung mencari nilai, sekarang ketemu 10. Isi 5, PKL, Facebook. Ya. Kemudian di sini isi dampaknya oke, gagasannya diajukan, bentuknya dan metrik. Kemarin sudah. Ini kegiatannya sudah disesuaikan. Ini untuk judul kolomnya, Mbak, yang terpotong dibuat seperti iya, yang Pak. Ya tabel dikasih. metrik. Ini judul kolomnya tetap muncul. Ini kan terpotong cuma tidak muncul. Kegiatannya sampai 3 September. Dan yang lainnya kemarin kan sudah dibahas, yang sudah nggak apa-apa, mungkin hanya perbaiki yang di sini aja. Tabel jadwal bagi yang halaman selanjutnya belum muncul judul kolom. Ini dari Mbak Rizky ada tanggapan atau pertanyaan? Itu Pak, saya mau bertanya yang daftar gambar itu kan saya memasukkan diagram fishbone, tapi untuk penamaan angkanya itu saya masih belum paham Pak. Tadi saya kasih 3.6 gitu. Ini mengikuti ini ya. Jadi kalau tabel sama gambar berarti kan sudah bentuk berbeda. Jadi nanti mulai lagi gambar 3.1, nggak apa-apa. Oh gitu. Okay. Jadi mungkin kalau di sini ada tabel 3.1 ya, maka di sini bentuknya gambar 3.1 yaitu diagram fishbone pada halaman 29. Dan di sini gambarnya berarti tadi ada gambar sekolahnya. Iya, gambar sekolah itu isinya apa, Pak? Kalimatnya ya, gambar. Mas. Kalau itu ya gambar lokasi sekolah atau gambar depan. Ya, gambar atau gambar lingkungan sekolah, mungkin perwakilan satu dari halaman depannya aja. Oke. Monggo ada pertanyaan lagi Mbak Rizky? Sampun Pak Devi, matur nuwun sangat. Oke, sama-sama. Lanjut ke selanjutnya.
Ini ada Mbak Safira. Mbak Safira ini kemarin lembur pensiun, nggak selesai malah laporannya. Laporan rancangan. Nanti silakan diluruskan. Untuk rancangan jadi optimal. O sama P pensiun ini lurus satu garis. Dan coachnya kemarin kan saya, kemudian untuk mentornya kan sudah diganti, oke. Ini bisa diisi informasi hari Rabu tanggal 21, pukul tempatnya nanti menyesuaikan. Ini diluruskan lagi. Kemudian syarat pertujuannya, mentornya kan ganti, di sini siapa, di sini siapa. Untuk Safira ini masih bingung ya? Enggak, Pak. Tapi ternyata belum saya ganti yang di bawah, Pak. Maaf. Ya. Jadi nanti Senin. Hari Senin. Ntar. Mungkin tadi bisa dirinci siapa aja seperti tadi. SDM. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala BKD yang sudah memberi kesempatan berangkat pada angkatan 12 Juli. Barang tugas, deskripsi, metrik, daftar tabel. Ini bisa agak geser ke kiri lagi, enggak apa-apa. Jadi kalau misalkan jadi 2 garis ya ini ruang, terus tahunnya ikut ke bawah, nanti lurusnya ke jumlah sini. Jadi tabel 2.1 jumlah PNS BKD menurut pangkat golongan ruang. Tahunnya turun. Jadi biar antara nomor halaman sama kata-katanya itu enggak rancu. Ini kan masih banyak yang belum lurus juga. Silakan dirapikan. Dan untuk nomor-nomor judul sudah pakai sesuai nama subbab. Ini kurang agak nganan sedikit. Ya, saya pakai manual soalnya, Pak. Gambar ini halaman kosong dihapus saja. Setelah gambar ini dihilangi langsung ke bab 1. Ini sudah. SPK, SDM. Kemarin nggak jadi ngambil daftar pernamanya ya? Kemarin saya nyontoh yang di Renstranya BKD, Pak. Jadi, pegawai pernama kalau bingung karena belum bisa masuk kantor, bisa ngambil datanya dari Ekin. Di Ekin kan sudah ada nama pegawainya siapa saja di BKD. Oh, jadi ditambahi per daftar namanya juga ya, Pak? Nama, pangkat, pangkat enggak ada sih. Nama, jabatan. Jabatan. Di jadwal WFH, WFO ada. Sudah lancar. Diperpanjang. Dampaknya sudah. Pasang. Kedua, mungkin bisa 23. Biasanya sih pelaksanaannya 2 hari setelah ujian, mulai 23 sampai 3 September. Kemudian di sini dikasih rencana pelaksananya pada tanggal berapa. Seperti punya teman-teman yang sebelumnya tadi kan ada tanggal 26 atau tanggal berapa, silahkan. Ini Mbak Safira yang satu kantor malah jarang konsultasi. Belum pernah bisa menghadap ke Bu Mentor, Bu Siti. Mungkin hanya memperbaiki itu aja. Ada yang masih bingung?
Iya Pak, yang kata pengantar itu kan di template-nya disuruh buat 1 halaman diringkas. Kayak begitu tadi sudah benar atau dijabarkan seperti punya teman-teman saja Pak? Keluar suaranya. Kira enggak keluar suaranya ya? Dalam Oke, sudah. Yang tadi pas bicara nggak ada suaranya. oh maaf tadi. Ya Pak, kan di kata pengantarnya itu kalau saya lihat di template kalau nggak salah itu dibuat 1 halaman saja ringkas seperti itu. Iya. Kan sebelumnya saya mengirimkan itu sebenarnya saya jabarkan jadi 2 halaman, tapi saya ringkas jadi 1 halaman gitu Pak. Atau dijabarkan saja itu gimana? Jabarkan nggak apa-apa sih. Kemarin juga ada yang 2 halaman kok yang sudah seminar yang angkatan sebelumnya. Oh nggih. Sama untuk di ruang lingkupnya Pak, apa perlu saya tambahkan kegiatan atau yang itu yang ada beberapa tahapan Ya, pelaksanaan sini kegiatan aktualisasi perlu dimasukkan lagi. dimasukkan nggak apa-apa. Ini kan sudah nyebut lokasi, tanggal, sama kegiatannya belum. Nanti mengacu ke metrik kegiatannya. Okay. Ada yang tanya lagi? Ini Pak yang subjeknya. Ini saya masih membuatnya dinas pendidikan saja atau saya tuliskan seperti apa ya Pak seharusnya? Sesuai dengan peserta sosialisasi atau bagaimana Pak? Nanti subjeknya bisa perwakilan aja, nggak apa-apa. Dinas pendidikan sama dinas apa, kesehatan. Mungkin yang dinas fungsional kesehatan dulu, ya. Okay. Yang sering ada pensiunan kan di situ. Kalau yang kecamatan itu paling setahun hanya 1-2 orang. Pendidikan kan rutin, kesehatan juga rutin tiap bulan ada. Mungkin bisa untuk jadi fokus pertamanya di situ. Nanti kalau sudah berjalan, kedepannya sosialisasi ke semua SKPD yang lain. Jadi nanti mandunya di Dinkes sama di dulu. Oke. Oke, terima kasih Pak Devi. Ini sama-sama. Ini Safira, teman satu kantor tapi nggak pernah konsultasi. Tapi dikiriminnya tugas ya. Kirimi tugas Maaf, dari kantor. Iya. Ngerjakan pensiun, Pak. Iya, nah kan nggak pernah konsultasi kan, akhirnya dikirimi tugas saja biar buat WFH di rumah. Hari sudah terkirim kan tugasnya. Dari BKN juga sudah koreksi, ada perbaikan juga sih. Kemudian kita lanjut ke peserta selanjutnya, Mas Dari. Ini ada judul optimalisasi aplikasinya dengan penambahan fitur monitoring. Mungkin di sini hurufnya terlalu besar ya menurut saya. Jadi nanti Mas Dari silakan untuk judul disusun oleh nomor instansi disesuaikan. Soalnya di sini judulnya lembar pengesahan aja segini, tapi tiba-tiba di judul ukurannya huruf besar. Kemudian lembar pengesahan 17 hari ini. Monggo atau diganti tanggal 19 besok Senin, enggak apa-apa. 17 hari Sabtu, berita seminar. Nanti ujiannya kan hari Rabu, Mas Dari. Hari Rabu tanggal 21 Juli. Silakan nanti disesuaikan tempatnya. Dan untuk judul ini dibuat lurus. Seperti ini, kan Bapenda sama mapping lurus 1 baris. Ini juga nanti judulnya sama. Optimalisasi sama penambahan dibuat 1 garis lurus. PKD pengelola. Jadi turun. Biasanya lembar pengesahan ini menjadi 1 halaman.
Misalkan ini spasinya terlalu besar atau enternya terlalu banyak, silakan dikurangi, misalkan jadi 1,5, nggak apa-apa. Seperti punya Mas Nanang tadi kan jadi 2 halaman, nanti bisa diperbaiki lagi untuk lembar berita acaranya ini. Teman-teman lainnya bisa ya 1 halaman. Seperti ini aja nggak apa-apa, jadi spasi 1 sih. Di lembar pengesahan, lembar berita acara seminar, 1 halaman. Ini juga dibuat 1 halaman saja lembar setujuannya. Dan ini nggak usah garis bawah. Persetujuan mentor. Dan untuk tulisan judulnya nggak usah disamakan kayak di halaman sampul. Kalau misalkan di kanannya masih tersedia kosong, ya nanti dengan penambahan ini bisa ikut di baris atasnya. Ini juga PPHTB pada Badan Pendapatan Daerah ini bisa dilanjutkan dan bisa dikurangi spasinya, disesuaikan 1 atau 1,5 nggak apa-apa. Jadi tidak harus semuanya itu 2 spasi. 17. Ini silakan nanti ditanggali hari Senin, enggak apa-apa. Tanggal 19 untuk Mas Dari. Kita pengantar. Di sini kepala BKD-nya belum ada. BKD Kabupaten Kediri ditambahkan. Kalau ada penguji, sudah mengetahui infonya pengujinya yaitu Pak Widodo, silakan ditambahkan juga. Daftar bagan. Nah, di sini daftar bagannya ada 2 kali pengetikan. 10. Daftar tabel, daftar bagan, daftar diagram. Mungkin nanti dijadikan 1 aja, namanya daftar gambar SOTK, sama gambar analisis Wishbone. Jadi untuk Mas Dari nanti bisa diperbaiki. Daftar bagan dan diagram ini digabung aja menjadi daftar gambar. Dan bab 1 cek pemotongan. Dan di sini diri penulisnya dibawahkan aja. Gantung di atas nama kegiatannya, singkat cara beranda untuk PKM diagram. Ini diganti aja gambar 3.1, isinya diagram Wishbone penyebab isu. Demikian pula nanti yang di bab 2 yang gambar SOTK. Jadi gambar 2.1. Gambar. Tabel. Di sini Dimas Dari belum menyebutkan informasi terkait tanggal-tanggal. Jadi kalau berapa penguji sebelumnya sih minta diberi rencana kegiatannya, kegiatan 1 itu pada tanggal kapan. Karena ini terkait di pembahasan di bab 4. Bab 4 kan deskripsi kegiatan. Kalau misalkan direncanakannya tanggal 26 tapi kok mundur jadi 28, diberi narasi kenapa kok mundur. Dan solusinya mengatasi kemunduran jadwal bagaimana nanti disebutkan di pembahasan bab 4. Untuk Mas Dari ada tanggapan? Baik, terima kasih Pak Devi untuk masukannya. Izin bertanya sedikit, Pak. Iya, silakan Mas Dari. Baik, yang pertama ini terkait
judul, Pak. Sebenarnya kemarin judul itu ada sedikit kurang serp begitu dari saya. Gitu. Nah, jadi untuk tema penambahan fitur ini kan sebenarnya kalau untuk fitur monitoring sudah ada, Pak. Tapi fitur monitoring ini penggunaannya untuk high level, jadi sebatas dashboard begitu. Jadi cuma dashboard sudah tahu berapa yang diselesaikan 1 hari, berapa 2 hari, dan 7 hari. Ada tab monitoring. Nah, sebenarnya pengennya saya sih lebih fokus ke kolom umur berkas, gitu Pak. Kira-kira seperti apa ya? Kalau kolom umur berkas ini nanti melekat ke setiap berkas yang dikerjakan oleh pegawai, begitu. Khawatirnya nanti malah di-tag. Nanti Mas Dari bisa menyampaikan aja bahwa maksudnya gitu. fitur monitoring yang diinginkan nanti seperti apa. Jadi biar nanti dari penguji pun juga paham maksudnya seperti ini loh yang monitoring ingin dibangun itu. Bisa mengetahui berkasnya masuk sampai selesai itu berapa hari proses penyelesaiannya. Jadi bisa per berkas. Kalau mungkin yang monitoring saat ini ada kan hanya untuk high level, hanya untuk kepala atau siapa pejabat tinggi yang bisa ngecek. Selain itu misalkan pengelola nggak bisa ngecek atau bahkan dari masyarakat. Dengan inginnya masyarakat bisa memantau proses pengajuannya sudah sampai mana kan? Masyarakat dan juga setiap pegawai yang pegang berkas itu Pak maksudnya. Jadi nggak apa-apa ya Pak, nanti khawatirnya jadi sebaik. Itu pertanyaan pertama Pak Devi, terima kasih. Untuk yang kedua terkait di daftar organisasi, kalau teman-teman tadi kan ada permintaan dari Pak Devi untuk menyampaikan per nama pegawai ya Pak ya. Nah, ini kalau dari Bapenda sebenarnya ada Pak, saya datanya itu 64 orang yang PNS, terus sekitar 50-an orang kontrak. Maksud saya nanti kalau saya masukkan per nama dan perjabatan, nanti ada beberapa halaman sendiri khusus itu begitu. Kira-kira seperti apa yang itu Pak? Tidak apa-apa, ini tadi kan yang teman di sekolah juga nyebutkan, yang di SMP kan sampai puluhan pegawai juga, tidak apa-apa. Oh gitu. Jadi nanti saya tambahkan ya untuk daftar pegawainya, Mbak. Terus yang terkait jadwal kegiatan, Pak. Kemarin kalau mohon maaf kalau mungkin saya salah dengar ya kalau dari penguji sebelumnya ada informasi jadwal kegiatannya sebaiknya per minggu begitu. Jadi tidak disebutkan tanggalnya. Nah, kira-kira seperti apa ini kita mau sesuaikan per tanggal saja ataukah per minggu? Karena sebenarnya kalau per minggu kan kita nanti lebih fleksibel Pak untuk melakukannya di tanggal berapa begitu. Itu mungkin untuk jadwal. Jadi di jadwal emang berapa penguji sih, ada yang inginnya dihapus per minggu, tapi kemarin berapa orang kebanyakan lebih banyak itu menyebutkan rencananya. Direncanakan pada tanggal berapa. Itu nanti akan menjadi bahan pembahasan di bab 4. Misalkan dari rencana awalnya tanggal 26, tapi kok mundur 28, bisa jadi narasi, informasi, gambaran pelaksanaan kegiatan. Oh, baik, Pak. Terus pertanyaannya ada lagi, Pak. Jadi yang mungkin terkait kegiatan yang dilakukan di perencanaan saya ini kan sebenarnya buktinya hampir sama semua, Pak. Jadi kalau misalkan kayak apa yang ya cuma print screen sama foto kegiatan begitu. Kayak misalnya ini kan ketika saya mau konsultasi dengan rekanan begitu Pak. Saya kan mendetailkannya ada 3 tahapan. Tapi kalau buktinya paling cuman bisa dilampirkan 2 bukti Pak. Karena kan bukti pertama terkait foto kegiatan, berdiskusi dengan rekanan. Yang kedua terkait print screen data yang kira-kira nanti ditampilkan gitu Pak. Kalau menghubungi yang poin-poin nomor 1 begitu, sebenarnya kayaknya nggak bisa dilampirkan bukti. Begitu sih mungkin Pak Devi. Rekanan untuk janji mungkin bisa, kalau misalkan nggak bisa tatap muka ya screenshotnya WA kalau terpaksa. Oh gitu. Untuk memaparkan kegiatan mungkin bisa pada saat video call, nanti karena bisa tatap muka mungkin virtual bisa video call atau mungkin pakai Zoom. Ya nanti direkam aja. Nanti pada saat direkam sebagai buktinya ya ada screenshot, ada linknya untuk melihat video penuhnya bagaimana. Dan untuk meminta komitmen pengerjaan pengembangan, ya nanti mungkin dari pihak rekanan bisa membuat surat pernyataan bahwa bersedia menyelesaikan penambahan fitur ini dengan waktu sejak tanggal ini sampai ini. Nanti disesuaikan dengan jadwal.
Nah, ini kan pengerjaannya selama 2 minggu, yaitu nanti jadi komitmennya mereka. Oke. Kalau untuk ini Pak, nah ketika pengerjaan itu, yang jadi buktinya pengerjaan itu kan sebenarnya ya cuma foto kegiatan mereka gitu sih Pak. Kalau pengerjaan dengan oleh Ya, rekanannya. rekanan gitu. Nah itu nanti mungkin yang agak susah menyampaikan bukti. Karena untuk pengembangan fitur ini kalau untuk kolomnya kan jelas nih Pak, di aplikasi nanti akan berubah. Cuman kalau untuk formulanya kan di back end, maksudnya di data di belakang ya, itu yang mungkin agak kesulitan membuktikan Ya, begitu Pak. mungkin buktinya nanti foto pada rekanan mengerjakan, tapi untuk screenshotnya tampilan layar mungkin pada saat sudah form jadinya, bukan yang tampilan kode-kode rumus, bukan itu aja. Oh baik. Bisa jadikan bukti. Karena ini kan mengerjakan pihak luar, baik. Bukan sendiri. Baik Pak Devi, mungkin itu pertanyaannya. Terus yang terakhir mungkin Pak, kalau tadi Pak Devi sampaikan ada tugas untuk hari ini Pak. Kalau saya cek di LMS, kayaknya tugasnya yang terakhir ini untuk revisi bab 1, 2, 3, nanti diuploadnya hari Senin gitu. Iya. Jadi yang kita bahas saat ini, misalkan ada perbaikan-perbaikan, yaitu nanti yang jadikan tugas. Jadi kalau kelompok saya, jadi seperti itu, setiap tugas itu selain jadi tugasnya teman-teman, ini juga sebagai tahapan untuk persiapan seminar. Makanya ini diperbaiki, paling lambat hari Senin, kemudian nanti untuk hari Senin, teman-teman kan buat paparan, yaitu jadi tugas untuk hari Senin. Baik. Biar nggak mubazir, misalkan ngerjakan tugas, tapi nggak dipakai untuk seminar. Oke Pak, baik. Jadi kan Clear, satu Pak? Tugas bisa berapa manfaat. Baik Pak Dewi, terima kasih saran dan masukannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selanjutnya pengirim tugasnya ada Mbak Sulis. Mbak Sulis di sini mengangkat judul terkait peningkatan hasil belajar siswa dengan aplikasi rumah belajar pada pembelajaran tema 1. Karena sampelnya yaitu murid baru, makanya dimulai tema 1. Oke, kelas 4, konsumen. Aktualisasi serta nanti monggo untuk Mbak Sulis, tanda tanganannya dari coach, mentor, penguji, peserta dinaikkan jadi 1 halaman. Ini yang kelebihan mana ya? Dan di sini pada hari, tanggal, pukul, tempat ini jadikan spasi 1 aja biar agak longgar nanti di bawahnya. Jadi untuk tanda tangannya bisa naik ke atas. Mbak Sulis. Ini sudah ada. Ini asli Mbak ya. Mohon maaf loh ya. Mohon maaf Mbak Sulis, saya tanya. Ini kok sepertinya kalau saya biasanya ngoreksi berkas sih. Ini saya ragukan. Iya Pak. Yang ini scanan Pak. Silakan nanti yang di-scan adalah dokumen yang aslinya aja. Asli, jadi satu paket. Mulai 1 halaman ini di-scan semuanya. Untuk penanggalannya Pak, ini kemarin bingung penanggalannya. Ini ditanggali tanggal pinten nggih? Monggo maksimal tanggal 19 Juli. Nggih. Nah, nggih. Monggo nanti diperbaiki lagi. Nanti kalau sampai kayak gini dari penguji bisa menanyakan. Soalnya nampak jelas. Oke. Hurufnya aja sudah beda, tebalannya. Nanti dianggap kan dengan memalsukan berita acaranya. Oke. Di PSDM, Kantor, mungkin bisa ditambahi kepala BKD. Oke. Ini Juli, daftar isi. Ini nanti silahkan diwarna hitam, kemudian nggak usah diberi, ini di link ya. Ini tadi masih draft Pak, belum selesai semua. Oh ya, bahkan ini draft jadi saya warna biru supaya tahu kalau ini belum selesai Pak tadi.
Mungkin di sini sesuai penamaan subbab di bab 3 kan hanya 3. A yaitu deskripsi isu, B-nya terkait metrik, C jadwal. Nanti silakan diperbaiki. Mungkin terkait proses identifikasi, proses penetapan isu, penetapan diagram kegiatannya bagaimana, itu menjadi subnya dari A. Kita tetap fokus ABC-nya sesuai dengan format. Jadi seperti ini kan, ini gambaran organisasi yang salah bab 2 itu. Oke. Daftar tabel ini belum ada nomor halaman, nanti kan masih draft, nggak apa-apa. Oke. Bisa diperbaiki sampai hari Senin. Pesertanya, si isu. Ini masih longgar, bisa dinaikkan hampir setengah halaman kosong. Oke. Penyebab paling dominan dinaikkan, jadi nanti halaman-halamannya di bawah agak berubah. Dan ini diseragaman aja, kalau bentuknya gambar, entah itu nanti bagan, diagram, atau foto, dinamai gambar. Jadi gambar 3.2. Biar seragam. Matriks kegiatannya, gagasan, bentuk. Jadwal September. Ini biasanya mulainya 2 hari setelah seminar, yaitu sebenarnya 21, maka mulainya nanti 23. Kita pembelajaran. Ini pembelajarannya 2 minggu ya. 9 sampai 21. Ini mungkin bisa di merger aja, atau mungkin disebut tanggal 9 sampai misalkan 15, kemudian nanti ini tanggal 16 sampai 21. Kalau misalkan pembelajarannya, kegiatannya dilakukannya secara jadwalnya itu enggak setiap hari, misalkan 9 lompat ke tanggal 11, kemudian lanjut ke 13, ya ditulisnya seperti yang atas ini. 5,657. Kalau kayak gini kan berarti pemahamannya orang yang baca tuh kegiatannya setiap hari dilakukan. Oke, setiap hari Pak yang itu Pak. Setiap hari. Oke. Nomor halamannya masih belum ada semua ya. Nanti silahkan disesuaikan. Nah, masih draft, nggak apa-apa. Jadi kan kita selagi ada waktu kita belajar bersama, biar nanti pada saat seminar semoga teman-teman lancar, nggak ada terlalu banyak pertanyaan atau mungkin perbaikan revisi lagi dari penguji, sehingga teman-teman bisa fokus pelaksanaan aktualisasinya nanti. Mungkin dari Mbak Sulis ada yang ingin ditanyakan? Nun sewu Pak, saat seminar nanti itu kan yang dipresentasikan PPT-nya, ini ku PPT PowerPoint-nya dikumpulkan atau hanya saat kita langsung presentasi hari Rabu niku? Biasanya pada saat presentasi peserta diberikan kewenangan bisa share screen. Jadi nanti setelah masuk ke ruangan nanti ada kata-kata perkenalan, misalkan perkenalan namanya siapa, kerja apa, kemudian nanti silahkan share screen PowerPoint-nya, bisa dimulai penjelasan dalam waktu kurang lebih 10 menit itu tadi. Lalu untuk mentor Pak, itu pripun dari awal kita mulai sampai selesai, napa pripun harus mendampingi ngoten? Untuk mentor khususnya pada saat maju harus ada. Kalau misalkan masih urutan, misalkan urutan ke-5 itu kalau perkiraan satu orang 30 menit, mulainya jam 8, berarti kurang lebih nanti setengah 10, jam 10 ya, nanti saat itu saja mentornya baru dipanggil.
Kalau misalkan nunggu dari pagi sampai maju jam siang kan mentornya nggak bisa ngerjakan tugas-tugas lain. Jadi misalkan mentornya masih ada tugas atau ada kegiatan lain, silakan. Nanti kalau biasanya saya sih, jadi pada saat seminar nanti saya sekaligus menjadi moderator, sekaligus nanti yang menjadi co-host, jadi yang bisa manggil peserta masuk ke ruang kecil untuk mulai seminar. Biasanya pada saat teman-teman seminar, kemudian setelah seminar ada tanggapan dari mentor, kemudian nanti kan tanggapan dari penguji, calon masukannya apa. Nanti setelah penguji masuk mulai berbicara, biasanya teman-teman yang selanjutnya saya kasih tahu bisa di grup WA, misalkan nomor absen ini silahkan persiapan. Jadi nanti silakan mentornya baru dipanggil. Biasanya nunggunya ya sekitar 10 menitan, tergantung keasikannya ngobrol. Biasanya kalau dari penguji banyak hal-hal yang ingin ditangkap, misalkan ini pengertiannya apa, kayak kemarin yang kemarin itu dinas pertanian terkait pengolahan kopi. Pengujinya sangat tertarik, jadi biasanya dari penguji itu waktunya tanggapan 15 menit itu bisa molor sampai setengah jam. Saking menariknya materi yang diangkat. Tapi kalau misalnya guru-guru biasanya kan sudah yang dibahas ya nggak terlalu banyak, biasanya 10 menit, 15 menit dari penguji itu sudah selesai. Jadi nanti teman-teman bisa mantau, saya kabari di WA Group, peserta selanjutnya persiapan, berarti nanti baru mentornya dipanggil. Dan urutannya pun fleksibel. Jadi misalkan seharusnya saya urutan 1, tapi mentor saya masih ada tugas yang nggak bisa ditinggalkan, ya nanti bisa diganti menjadi urutan kedua atau urutan ke berapa. Jadi pembagiannya maju itu hanya untuk pembagian urutan, tapi tetap disesuaikan kondisi pada saat ujian. Kayak kemarin ada yang mentornya ternyata pas mau ujian dikabari apa itu ada keluarganya yang meninggal, akhirnya ya pulang. Untuk mentornya dibuat surat tugas penunjukan diwakili oleh guru senior. Itu masih boleh, jadi nggak harus mentornya. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang mendesak yang menyebabkan mentor nggak bisa hadir, ya nanti bisa diwakili. Jadi teman-teman nggak usah takut, mentor saya nggak bisa datang, saya nggak bisa ujian, nggak usah kayak gitu. Nanti bisa dibahas, bisa laporan ke Pak Priyo juga, agar bisa diganti mentornya. Jadi hanya mentor pada saat seminar. Oke, Pak. Matur suwun penjelasannya, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Belum kita lanjut ke ini. Insya Allah sampun, Pak. Sampun, Oke, lanjut teng WA. Menawi tasih silakan. jelas. Matur suwun, Pak Devi. Sami-sami, Mbak Sulis. Ini selanjutnya Mbak Nini. Ini untuk judulnya kemarin sepertinya garis miring. Realistic Mathematics Education. Ini sudah judul. Mungkin untuk penetanganannya ini kebalik, yang tebal biasanya nama, nipnya biasa. Itu Mbak Nini. Kalau misalkan biasa semua, kalau yang mau tebal, yang tebal itu namanya, bukan nipnya. Dan di sini disamakan, kalau mau dibuat tebal silahkan, atau kalau biasa, dan di bawahnya nama biasanya ada garis bawah, gelar saya ganti ya. Ayo, berarti Mbak Nini harus menyekolahkan saya, gelar saya diganti ini. Peserta ini namanya kurang, atau sama mungkin. Ini sudah. Mbak Nini ini mau menyekolahkan saya ke S2 MM. Terima kasih Mbak Nini. Yang di sini mentornya ada S biasanya SPD kan. Silahkan diperbaiki. Ini untuk yang daftar isi kata pengantar masih belum siap kan ini.
Nggih, Pak, masih belum ada. Nggak apa-apa, Mas. Paling kita kan sudah tahu apa saja yang perlu diperbaiki dari teman-teman yang sebelumnya tadi. Jadi nanti silakan diperbaiki, dilengkapi, nanti Senin diupload. Jadi kalau saya membuatnya itu tugas LMS sekaligus untuk persiapan seminarnya teman-teman. Dan untuk judul ini kelas 4-nya, Romawinya besar semua, V-nya. Yang atas sudah besar semua. 21 PSD. Untuk pendahuluan. Ini spasi 2 bukan? Spasinya 1,5 ya? Nggih, Pak. Spasinya 2, makanya kok agak kecil. Oh, nggih. Jadi saya ingatkan lagi di mana ya, di sini. Jadi kita laporannya itu formatnya A4 spasi 2. Spasi 2 kecuali untuk tabel nanti 1. Kemudian batasnya 4333, areal 12. Untuk contoh-contohnya. Jadi meskipun secara umum spasi 2, tapi untuk judul bisa menyesuaikan. Di sini kan spasinya 1. Untuk judulnya sini kemarin ada perbaikan, jadi ini adalah format lama yang teman-teman kan sudah pakai. Pendidikan pelatihan dasar CPNS angkatan 12 itu. Ya, di sini oh ya. Mungkin kemarin teman-teman saya sampaikan sekalian tadi yang bentuknya kotak-kotak dibuat garis ini bisa dihilangkan aja. Mungkin tadi yang teman-teman buat judul disusun oleh nomor sesi instansi, kotaknya ditampilkan garis hitam, itu dihilangkan. Karena ini adalah hanya panduan aja. Bagaimana sih kok bisa membuat kayak gini? Tadi punyanya siapa ya? SDM, kemudian di sini ini bisa pakai spasi 1 aja, biar bisa cukup 1 halaman. Dan di sini oke, formatnya nanti yang bisa spasi 1 ini. Kalau spasi 2 tadi ternyata ada yang teman-teman sampai jadi 2 halaman, itu disesuaikan aja biar pengesahan, berita acara, surat setujuan itu tetap dalam 1 halaman. Balik lagi ke siapa ya? Jadi kan seperti ini. Ini sebenarnya bentuknya kotak-kotak, cuman nggak ditampilkan. Mungkin di sini juga punyanya Mbak Vika tadi mungkin kelewatan saya sampaikan. Kotaknya ini nggak usah ditampilkan. Jadi garisnya dibuat hilang, no border. Ini kan bagus. Di sini. Ini kan nggak kelihatan kotaknya. Ya, tadi punyanya Mas Dari juga, maaf, kotaknya dihilangi dan judulnya rata kiri. Tadi saya kan seperti ini kan sebenarnya juga kotak kan, cuman nggak ditampilkan garisnya. Kalau ini masih muncul nanti bisa dihilangi. Dan punyanya Mbak Nini ini kan spasinya 1, dirubah menjadi spasi 2. Ya, bagus sih, cuman hanya spasinya aja. Spasi.
Harapan kerja, ini enternya dihilangi. Deskripsi. Belum ada nomor gambarnya. Sudah bagus, hanya perlu penambahan sedikit info-info itu aja. Ya, Pak, kecil ya. Soalnya kemarin sudah disesuaikan mulai minggu kelima sampai September. Dan ini masih ada halaman kosong, kalau bisa dinaikkan, naikkan, enggak apa-apa. Kegiatan keempat. Jadi kan bisa seperti ini kotaknya enggak sama. Ada yang di black, ini kotaknya warnanya abu-abu. Kan sama di atas. Dan yang rubah settingnya format atau warna tabel garisnya, ada yang abu-abu, ada yang hitam. Mungkin dari Mbak Nini ada ingin ditanyakan. Saya mau tanya untuk nanti itu untuk seminarnya itu apakah mentor dan peserta itu device-nya harus beda nggih, Pak? Misalkan join sendiri-sendiri seperti itu, Pak. Halo? Halo, Pak Devi, apakah suara saya terdengar nggih, Pak? Mohon maaf Pak Devi, suara Pak Devi yang hilang ini kayaknya. Nggak bisa, ini masih kecil. Sudah terdengar belum? Ampun, Pak. Ampun nih. Mohon maaf, mungkin tadi Mbak Nini pertanyaannya apa? Kurang. Oke. Untuk seminar nanti, ya, peserta itu untuk join Zoom-nya itu harus berbeda, apakah bisa bersama? Untuk join Zoom-nya, kalau pengalaman yang sebelum-sebelumnya, absen 1 sampai 5 biasanya setengah 8. Kemudian nanti absen 6 sampai 10 biasanya jam 10 itu sudah bisa masuk join. Jadi hanya dibagi 2 sesi. Sesi 1 absen 1 sampai 5, sesi 2 absen 6 sampai 10. Jadi yang nomor 6 sampai 10 bisa pagi nyantai dulu, nyiapkan bahan-bahan. Nanti sambil mantau perkembangan info di grup. Saya Pak, nyela sekedap mentor saya, KS saya nggak bisa Zoom sendiri Pak. Jadi nanti satu tempat dengan saya ngoten pripun? Memang arahannya dari panitia kalau bisa sih satu tempat. Jadi nanti duduknya sebelahan. Jadi nanti mungkin pada saat Zoom itu duduk sebelahan, nanti yang pertama menyampaikan paparan yaitu peserta, kemudian nanti setelah peserta selesai, mentornya diminta memberikan tanggapan terkait rancangan aktualisasi yang sudah disusun bagaimana, apakah tanggapannya bagaimana. Nanti setelah selesai ya nanti fokus lagi ke peserta, jadi tetap di satu tempat. Tapi kalau misalkan ada situasi yang memaksa tidak bisa satu tempat, nanti silakan laporan ke Pak Priyo.
Kemarin ada soalnya ada peserta yang pada saat seminar itu konfirm positif, akhirnya ya peserta sama mentornya pisah tempat. Jadi memang secara idealnya bisa satu tempat, tapi kalau memang ada suatu hal yang tidak bisa jadi satu tempat ya terpisah. Yang penting mentor bisa gabung pada saat peserta maju. Kalau dari mentornya ada halangan, seperti tadi ada yang keluarganya meninggal, nggak bisa ikut Zoom, diwakili guru senior, ya silahkan. Pokoknya nanti izin dulu ke Pak Priyo, disampaikan. Ya, monggo ada pertanyaan? Oke, Pak. Yang Mbak Nini tadi. Ya. Jadi bergabung misalkan satu laptop, 2 laptop gitu, Pak, misal. Satu. Satu saja, ya, Pak. Ya, satu aja. Kalau misalkan dari laptop nggak bisa, pakai HP, nggak apa-apa sih kalau terpaksa. Cuman diutamakan kalau bisa dari laptop, karena nanti kan teman-teman ada proses screen sharing untuk memaparkan PowerPoint-nya. Ngapunten izin bertanya Pak Devi. Yes, monggo sekalian. Ngapunten, ini saya mau mengabarkan. Jadi tadi pagi saya kan sudah WA dengan mentor saya untuk menanyakan tentang permintaan persetujuan lembar persetujuan mentor. Nah, kebetulan mentor saya posisinya sekarang sedang konfirm COVID dan posisinya sedang isoman. Nah, ini izin saya tanyakan Pak Devi, kalau misalkan dari tadi kan saya mohon izin ke mentor saya, kalau memang harus wajib hari Senin tanda tangan persetujuan, saya tadi izin ke mentor saya untuk menggunakan tanda tangan scan jika sampun di ACC draft saya. Tapi kalau misalkan boten berkenan dari BKD, apakah boleh dikosongi? Ngoten mohon arahan Pak Devi. Nanti saya coba konsultasikan lagi dengan Pak Priyo. Jadi karena yang menjembatani komunikasi kita selaku panitia Kediri dengan Jogja, Pak Priyo. Kemudian nanti kalau pada saat seminar, kalau misalkan nanti berita acaranya dikirim aja ke Bu Binti, ini kan betul. Mentornya Dokter Binti, Bu Binti. Betul. Jadi nanti misalkan setelah tanda tangani difoto aja, nggak udah stempel dulu nggak apa-apa. Kalau karena kan nggak bisa ngambil dan nggak bisa bawa ke rumah sakit, paling nggak disampaikan beliau ditandatangani dulu aja. Nanti kalau misalkan ternyata dari penguji nanya kan ini kok belum ada stempelnya, nanti bisa diklarifikasi, dijelaskan ke penguji. Kemudian terkait pelaksanaan seminar, karena beliaunya posisi konfirm, jadi kan nggak bisa berdampingan di dalam satu layar, di satu komputer yang sama. Nanti bisa dari lokasi masing-masing, misalkan jenengan dari rumah sakit, kemudian nanti dokter Binti dari rumah atau dari tempat isolasinya di mana. Nggak apa-apa. Ini tadi saya juga sudah berjaga-jaga nggih. Jadi kan namanya COVID kan kadang agak susah diprediksi nggih. Kalau untuk sementara ini kondisi Bu Binti masih stabil. Jadi insya Allah kalau misalkan kondisi tetap stabil, insya Allah pada saat seminar Rabu, insya Allah masih bisa mendampingi. Tapi kalau seumpama beliau berhalangan oleh karena mungkin gejalanya memberat atau bagaimana, nanti mungkin saya juga minta tolong bantuan Dr. Yaya Mulyana selaku direktur untuk menggantikan mentor begitu Pak Devi. Jadi sudah persiapan cadangan kondisi. Betul. Siap, enggak apa-apa. Pokoknya nanti setiap ada perkembangan info silakan laporan Pak Priyo, nanti biar Pak Priyo juga komunikasi ke panitia Jogja. Siap, nanti saya koordinasi juga dengan Pak Priyo. Siap. Mungkin kembali lagi ke Mbak Nini, ada yang ingin ditanggapi lagi? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke Pak saya. Oke. Selanjutnya kalau gitu kita ke Mas Wahyu yang terakhir. Jadi kemarin Mas Wahyu sudah sempat diskusi bab 1 sampai 3. Cuman kan kita belum sempat membahas terkait bagian awalnya. Pengesahan 11 Juli. Seminar Rabu. Nanti untuk tempatnya ini
Yang kalau teman-teman yang kemarin di sini ada yang lokasi, kemudian secara daring. Kalau mau di daring aja enggak apa-apa. Kemudian untuk ini ada 1 halaman. Tujuannya nanti untuk Mas Wahyu silahkan diajukan tanda tangan ke mentor. Ada stempelnya. Ada pengantar WPSDM. Kemudian di sini kepala BKD-nya masih belum, nanti silakan ditambahkan. Dan di sini mungkin bisa dibalik jadi nama dulu, nama, kemudian selaku coach yang telah memberikan, kemudian di sini juga nanti Pak Widodo selaku penguji evaluasi. Jadi selaku penguji aja, karena nanti Pak Widodo kan penguji di rancangan maupun di laporan. Jadi nanti 2 kali seminar, kalau tidak ada kendala pengujinya sama. Dan kalau di sini BPK, di sini Bapak diseragamkan. Monggo nanti Mas Wahyu mau pakai yang mana. Di sini juga dari Bapak Insinyur Agus, Kepala BPSDM, jadi nama dulu baru jabatan. 12, 17. Daftar isi, wow. Untuk Mas Wahyu nanti bab 4, 5 silakan dilangi dulu. Jadi kan karena kita seminar pertama besok adalah terkait rancangan aktualisasi, jadi masih bab 1, 2, 3. Untuk Mas Wahyu nanti 5, 6, 5, 4. Bab 4 sama 5 dihilangkan. Lampirannya kalau belum ada dihilangkan juga. Ini nomor halamannya nanti silakan disesuaikan. Kemudian untuk titik-titiknya agak ke kanan lagi, biar mendekati nomor. Soalnya kalau agak sepuh itu mencari lurusannya nomor agak susah nanti. Ini 66, 8-nya kurang lurus. Jadi hanya kerapian aja sih. Kemudian pendahuluan. Ini sudah pakai spasi dulu. Rancangan. Ini halaman kosong, silahkan dihapus halaman 13-nya. Biasanya teman-teman bingung, ini kok tetap muncul ya, nanti biasanya ini kelebihan enter. Jadi silahkan di halaman kosong ini di backspace atau dihapus, maka nanti bisa naik ke atas. Halaman 13 hilang, tugas ini kerja. Deskripsi isu. Dari sini di bab 3 deskripsi isu. Oke. Ini belum ada nomor 1 penetapan isu, nomor 2 kemudian dampaknya, gagasan. Ini nomornya kembali ke A lagi. Jadi mungkin karena ini copy paste dari di ruang lingkup bab 1 sehingga sini kembali lagi ke A seharusnya. Nah, ini continuous jadi nomornya lanjut ke I. Nanti silakan diperbaiki untuk Mas Wahyu. Kemarin pas konsultasi kan masih para subbab sehingga nomornya masih runtut. Buatan tabel, oke. Kita ini. Nah, ini pembuatan nama subbab. Ini B sudah ada matriks rencana kegiatan. Dan tiba-tiba muncul jadwal. Jadi nanti silakan diberi di sini dulu subbab C. Jadwal rencana kegiatan aktualisasi. Meskipun nanti nama subbab sama tabelnya sama, tapi tetap dimunculkan dulu untuk Mas Wahyu. Untuk penamparan kolom sudah benar. Dan di sini minggu kedua September kan nggak kepake, ini dihilangkan aja daripada membuat halaman kosong. Lebih baik kan dihilangkan, tapi nanti buktinya bisa agak lebar. Ini dari Mas Wahyu ada tanggapan? Nah, punten Pak, untuk yang bab 3 awal tadi napa tadi keputus menanipun? Ya. Oh, bab 3 awal.
Jenengan tadi matur nopo radi keputus kok dereng sempat nyerat. Di bab 3 awal ini tadi soalnya saya baca kok tiba-tiba isunya munculnya di sini. Oh, iya. Mungkin kalau misalkan mau ditambah subbabnya terkait 1 deskripsi isunya, kemudian kedua analisis isu, analisisnya ya terkait APKL sama OSG-nya, kemudian baru penetapan isu. Jadi kan jenengan sudah bercerita, ibaratnya sudah cerita panjang, tiba-tiba bab 1-nya munculnya di sini. Ini kan sudah lewat berapa halaman? Sudah lewat 4 halaman, 1, 2, 3, 4. Baru tiba-tiba muncul penetapan isu. Jadi mungkin bisa satunya identifikasi isu, kemudian keduanya analisis isunya, kemudian baru di sini nomor 3 penetapan isu terpilihnya apa. Berdasar. Oke, monggo Mas Wahyu. Terima kasih Pak. Dan ini tadi yang nomornya. Nomor berapa lagi perlu kopi. Bu ya. Jadi ini rekamannya nanti saya upload ke YouTube seperti kemarin, jadi teman-teman bisa mempelajari lagi perbaikannya apa saja. Jadi kayak kemarin ada bahkan pada saat seminar itu karena terlalu tegang, jadi suaranya itu sampai serak-serak karena takut grogi atau gimana, serak-serak. Akhirnya pas nyatet itu banyak yang kelewatan, ya udah saya bagikan lagi videonya biar bisa mencatat ulang apa aja yang disampaikan oleh penguji nanti. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi Mas Wahyu? Sampun Pak matur suwun. Oke, monggo teman-teman, mungkin ini sudah selesai pembahasan dari 10 peserta. Mungkin ada pertanyaan lagi. Sudah selesai semua. Berarti nanti silakan diperbaiki, dilengkapi yang bab awalnya, mulai sampul sampai dengan daftar gambar. Akan uploadnya terakhir hari Senin. Dan nanti silakan membuat bahan paparan, jadi sekaligus menyiapkan seminar, sekaligus untuk tugas LMS. 1 paket. Jadi nggak usah terlalu banyak tugas. Oke, Pak. Ampun kan pada tanggal. Silakan Mas Wahyu. Bab 1, 2, 3 niki mangke pami sampun dados niku dicetak. Enggak. Jadi tetap dikumpulkan apa di format PDF mawon nggih, Pak? Di format PDF. Jadi baik nanti untuk rancangan aktualisasi maupun nanti sampai dengan laporan akhir biasanya PDF. Mungkin dari Pak Admin, Pak Joko, monggo mau menjelaskan terkait nanti apakah perlu dicetak, apakah nanti perlu dikumpulkan ke BKD, ke panitia, atau bagaimana, atau cukup hanya dengan diupload ke LMS, sudah selesai. Monggo dari Pak Joko. Insya Allah cukup diupload di LMS, Bapak. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Monggo ada pertanyaan lagi. Teman-teman, silakan Mas Dari. Baik Pak Devi, mau menanyakan sedikit terkait teknis tadi untuk seminar bab 1, 2, 3. Nah, tadi disebutkan untuk disarankan jadi 1 device gitu ya Pak ya? Iya. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan kita kan biasanya di tempat saya, khususnya itu sudah dilakukan untuk pembagian tugas WFH dan WFO Pak. Nah, apakah diperkenankan untuk menggunakan 2 device, maksudnya misalkan jadwalnya ternyata WFH dan WFO, apakah disarankan tetap jadi 1 atau boleh 2 device begitu? Terus yang kedua terkait kalau misalkan kita 1 device pun, misalnya 1 kantor itu kan agak susah ya Pak, menampilkan posisinya gitu. Nah itu seperti apa? Terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Joko bisa memberi tanggapan selaku panitia penyelenggara. Terkait hari ini ada jadwal WFH, WFO, sehingga nanti tidak bisa 1 device, 1 laptop. Jadi nanti antara penguji, antara
mentor dan peserta di 2 device, gimana dari 2 lokasi? Terkait seminar ya Pak? Nggih, seminarnya besok, Mas. Oke, kalau memang keadaannya seperti itu enggak masalah. Jadi laptop yang berbeda ya, tapi nanti informasikan ke kami. Tapi sebetulnya kita berharap bisa berdampingan 1 laptop. Ini yang kecuali Dr. Patrick tadi karena mentornya Dr. Putri saat ini posisi masih isolasi mandiri. Ya, itu. Kecuali Dr. Patrick ya. Pada saat ini mentornya isolasi ya. Tidak bisa memang Pak dari WFH, WFU. Bisa sih Pak. Maksudnya kalau memang di prosedurnya harus jadi 1 tempat gitu, ya nanti kita minta buat kalau misalkan pas waktu WFH ya kita samakan buat WFO gitu Pak. Cuman dikondisikan mawon kalih mentornya nggih. Oke, cuman agak juga riskan sedikit sih Pak. Soalnya kami pun kalau untuk rapat bersama dari 1 badan kan memang dari 1 ruangan menggunakan aplikasi Zoom masing-masing gitu loh Pak. Jadi kalau kita nanti berdekatan kan agak riskan juga sih. Mungkin itu aja sih Pak. Tapi kalau memang diharap jadi 1 tempat dan 1 device, nanti dikoordinasikan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kita berharap tetap sesuai aturan yang awal, tetap 1 laptop. Cuma apa itu namanya, pastikan kondisi jenengan atau mentor itu dalam keadaan sehat gitu nggih. Itu tolong dipastikan. Terus untuk protokol kesehatannya pakai masker seperti itu. Nanti kan bisa bergantian, toh waktunya kan bergantian, ada durasi waktu penyampaian. Setelah dari peserta nanti ada kesempatan memberikan apa itu namanya penjabaran materinya, terus ditanggapi oleh mentor, nanti ada durasi waktunya. Itu kecuali memang dalam kondisi yang tidak bisa bersama seperti Dr. Patrick dan Dr. Yobi kemarin kalau tidak salah, itu tidak bisa 1 laptop. Oke, terima kasih Nathan, Pak Devi. Oke. Jadi mungkin nanti duduknya bisa jaga jarak, misalkan pada saat peserta melakukan paparan, mentornya duduk agak jarak tapi di belakang, tapi tetap muncul di tampilan layarnya. Nanti pada saat seperti tadi, kan tadi peserta paparan 10 menit, kemudian tanggapan dari mentor, baru mentornya gantian duduk ke depan, maju, atau kalau misalkan ada mic, ya nanti mentornya tetap bicara dari posisi duduknya di belakang yang jaga jarak. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Pak Dewi, ngapunten. Iya, monggo. Ini tadi saya barusan WA Pak Priyo BKD. Saya kan tadi minta arahan, apakah diperbolehkan menggunakan tanda tangan scan-scanan atau dikosongi saja. Ini tadi arahan dari Pak Priyo untuk dikosongi saja dulu, sampaikan ke coach bahwa mentor sedang isoman. Begitu Pak Devi. Nanti saya berikan screen capture-nya dari Pak Priyo. Terima kasih. Siap. Yang penting dari Pak Priyo sudah menyetujui dan mengetahui, karena nanti beliau yang akan menindaklanjuti apabila ada masalah yang menyelesaikan ke BPSDM dari Pak Priyo. Terima kasih Dr. Patrick memang sudah seperti konsultasi. Itu, kalau memang mentornya dalam kondisi masih isolasi mandiri, untuk penandatanganan legalitas itu bisa dikosongi. Kemarin kita juga sudah sepakat, nanti kita sambung lidahkan ke BPSDM. Jadi sebelum jenengan seminar kita sudah sampaikan itu ke BPSDM selaku fasilitasi kita Kabupaten Kediri. Nanten Pak Devi. Terima kasih Pak Joko. Monggo teman-teman, ada pertanyaan lagi? Atau kalau misalkan mau pertanyaan nanti lewat WA saja enggak apa-apa. Karena ini juga waktunya sudah lewat lebih 17 menit. Monggo dari Pak Joko mungkin ada penutupan. Ini teman-teman sudah menjawab pertanyaan tadi, mungkin nanti kalau ada yang masih belum jelas bisa tanya langsung ke WA saja, enggak apa-apa. Siap, nggih. Mbak Safira gimana? Sehat? Sehat. Kemarin sudah masuk kok, Pak.
Wah, Langsung alhamdulillah, semangat. langsung lembur sampai sore. Yuk. Ini Bu Nini kok nggak muncul videonya aja? Ada, saya nyalakan itu Pak. Mungkin Oh, nggak ada. sinyal. Tidak apa-apa. Dari sinyalnya Dan ada gangguan. mengingatkan teman-teman, jenengan insya Allah jadwal seminar kan tanggal 21 nggih Pak Devi. Kalau tidak ada udur, nanti bisa tepat waktu tanggal 21 itu nanti melaksanakan seminar. Saya berharap teman-teman peserta untuk mencari lokasi ya, lokasi yang sekiranya jaringan internetnya stabil, biar nanti tidak ada terkendala teknis ataupun terkendala apapun itu terkait jaringan. Ngaten nggih. Monggo Pak Dewi barangkali ada yang disampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan Pak Devi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Mungkin nanti setelah ini silakan teman-teman melakukan perbaikan atau mungkin tadi yang bagian awalnya masih belum lengkap silakan diperbaiki, nanti diupload hari Senin sebagai pemenuhan tugas LMS. Dan nanti silakan dilanjutkan dengan pembuatan paparan juga. Buatlah paparan yang semenarik mungkin. Jadi nanti mungkin dari paparan yang menarik itu ada poin-poin khusus untuk pemberian nilai dari penguji. Jadi silahkan buat yang semenarik mungkin. Dan setelah ini aktualisasi dan habituasinya selama 1 bulan. Semoga teman-teman nanti lancar semua, bisa terlaksana sesuai dengan rancangan yang telah disusun, dan bisa memberikan dampak perbaikan atas isu-isu yang telah teman-teman pilih ini. Mungkin demikian Pak Joko, monggo. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Pak Devi atas closing singkatnya. Saya kemutan Pak Dari, gimana isunya jadi kemarin yang rekan-rekanan? Alhamdulillah jadi Pak. Jadi tidak perlu mencari isu yang lain. Siap. Terima kasih teman-teman. Pembelajaran kita hari ini kita cukup sekian nggih. Dari saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf secara pribadi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah kembali ke ruang utama nggih, langsung live room aja enggak apa-apa. Terima kasih Pak Devi waktunya. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semuanya. Monggo bisa langsung. Nanti untuk link videonya akan saya